Di video ini aku mau sharing cara memilih side hustle. Dan ada 18 pilihan side hustle yang bisa dikerjakan di rumah. Sebelumnya, subscribe yuk buat teman-teman yang belum subscribe. Serta like dan share sebanyak-banyaknya supaya video ini bisa menjangkau lebih luas lagi. Yuk disimak sampai habis ya. Pandemi semakin panjang, uang mengalir terus, sementara satu sumur aja nggak cukup, kita butuh penghasilan tambahan. Kalian gimana teman-teman? Butuh juga kan penghasilan tambahan? Masalah yang umumnya muncul ya adalah susah nabung. Kita nggak ada uang sisa untuk nabung, gaji berapapun nggak cukup, pokoknya uang tuh keluar aja terus. Pengeluaran lebih besar dari pemasukan ya, defisit. Jadi gimana nih kalau kayak gini? Cara mengatasinya dengan mengatur keuangan yang benar. Pertama, kita harus bikin budgeting atau membuat anggaran bulanan dan tahunan. Jadi nanti berdasarkan ini baru kita buat pengeluaran. Nah, setelah itu kita juga harus mencatat pengeluaran nih, expense tracking. Nah, caranya gimana? Sudah aku buat di video sebelumnya ya. Linknya ada di deskripsi. Ikuti aja step-step itu, nanti pasti kamu bisa. Setelah itu kita lakukan evaluasi. Evaluasi membandingkan antara anggaran dan pengeluaran. Mana yang lebih besar? Nah, kalau sudah dibandingkan ternyata masih defisit, nah barulah kita putuskan untuk melakukan sesuatu nih. Pertama, apa dulu yang harus kita lakukan kalau keuangan kita masih defisit? Tekan pengeluaran dulu ya. Nah, setelah itu baru kalau nggak bisa juga baru kita berusaha menambah pemasukan. Cara menekan pengeluaran, kita cek dulu nih pos-posnya. Pos yang nilainya besar, apa yang bisa dikurangin. Nah, kalau sudah itu nggak ada juga, oke kita cek ke pos keinginan. Di pos keinginan ada nggak yang bisa dihapus atau minimal dikurangi lah ya. Jadi kita lakukan dulu dua langkah itu ya, cek pos pengeluaran dan cek pos keinginan kamu. Apakah bisa dikurangi atau dihapus. Kalau nggak bisa juga, baru deh kita lakukan penambahan pemasukan. Caranya dengan mencari side hustle atau kerja sampingan. Milihnya gimana? Bisa berdasarkan keahlian yang kamu punya nih apa. Hobi yang menghasilkan. Manfaatkan apa yang sudah ada di rumah. Dan apa sih yang dicari orang? Itu adalah 4 hal yang harus dipertimbangkan kalau kamu mau mencari kerjaan sampingan ya. Pertama, keahlian yang kamu punya. Kamu punya kepintaran apa nih? Apa yang bisa kamu kerjakan? Sesuaikan juga dengan pekerjaan dan pendidikan kamu. Misalnya, kamu adalah seorang guru di suatu bidang tertentu, bisa nih ngasih les tambahan misalnya buat murid-murid ya. Itu dengan memanfaatkan keahlian dari pekerjaan yang sudah ada sekarang. Jadi justru malah yang pekerjaan sampingan yang bisa mendukung kerjaan utama. Contohnya nih video atau foto editor, online teacher, mengajar online, desainer grafis, juru ketik, sosial media spesialis. Ini banyak juga dicari sekarang ya. Dan programmer. Nah, ini adalah contoh-contoh 6 pekerjaan sampingan secara online atau bisa dikerjakan dari rumah dengan menggunakan keahlian yang kita punya. Kedua, hobi yang menghasilkan. Nah, punya hobi apa nih kita? Hobi yang selama ini kamu tekuni itu apa? Ya, kita cari celah nih gimana caranya kita bisa dapat penghasilan. Bisa dengan menyulam, menjahit seperti hobi yang ada di sini ya, kelihatan. Kalau kita bisa mengerjakan sesuatu berdasarkan hobi, pastinya akan lebih seneng ya ngerjainnya, fun gitu. Jadi harus pintar-pintar kita ya, cari celah gimana caranya hobi yang sudah kita tekuni itu bisa menghasilkan uang. Contohnya nih, bisa jual makanan mateng atau frozen buat yang suka masak. Jadi fotografer, kalau ini masih harus jalan-jalan keluar mungkin ya. Penjahit baju rumah dan masker yang sekarang lagi banyak dicari. Blogger, menjual tanaman online ya, seperti tanaman sultan yang sekarang banyak beredar. Dan juga bisa sebagai content creator. Nah, hobi kalian apa nih? Bisa dialihkan sebagai profesi. Berikutnya yang ketiga, manfaatkan apa yang dimiliki di rumah. Punya tanaman banyak bisa dijual. Punya oven, terus kita bisa baking kue. Punya mesin jahit, bisa buat jadi penjahit. Punya komputer, HP, wah ini banyak banget yang bisa dikerjakan dari sini ya. Punya kamera, punya teman banyak, bisa loh buat networking, tanya sana sini, siapa tahu ada lowongan freelancer. Punya mama jago masak, adik jago edit video, wah ini harus dimanfaatkan untuk bikin konten misalnya.
Nah, yang keempat, apa nih yang dicari orang? Kita harus jeli melihat kebutuhan di saat pandemi. Apa yang dibutuhkan orang sekarang? Orang lebih banyak harus di rumah, susah pergi keluar, pekerjaan kebanyakan berbasis internet ya. Jadi kita harus bener-bener jangan gaptek nih, harus ngerti teknologi biar bisa membuat pekerjaan untuk kita sendiri. Nah, contoh-contohnya untuk pekerjaan yang bisa dilakukan di rumah yang banyak dicari oleh orang-orang sekarang antara lain adalah jasa titip beli. Yang ini sudah sangat marak ya. Kemudian jual titipan barang bekas. Nah, ini belum banyak nih. Kita bisa buka satu akun di sosmed dan membantu menjualkan barang bekas. Nanti kita dapat fee-nya. Kemudian jadi sales agent. Sales agent apa ya? Banyak ya di sana. Terus dropshipper. Kita menjual tanpa modal. Penonton berbayar. Nah, baru nih kita nonton dan dapat bayaran dari kita menonton dan review produk. Nah, kalau untuk mencari pekerjaan freelancer atau pekerjaan sampingan bisa lewat portal kerjaan lepas online nih. Ada 6 ya di sini ya, sampingan, freelancer, Fiverr, Panggilin, Kerjaholic dan 1000 Lancer. Freelancer dan Fiverr ini dari luar ya, dari Amerika. Kalau yang lain itu adalah Indonesia. Yuk kita coba cek satu-satu ya. Yang pertama ini adalah sampingan. Nah, ini tinggal buka aja portalnya, kamu bisa langsung daftar. Terus bisa search juga di sini apa aja kerjaan yang bisa kita sediakan. Kemudian Fiverr kamu juga bisa join, daftar dulu. Dan ini 1000 Lancer ya. Hampir sama semuanya. Kita bisa search juga mau menyediakan apa. Ini juga ada beberapa pilihan. Oke, kalau sudah punya pekerjaan sampingan harus buat jadwal kerja ya. Jadwalkan kapan mengerjakan kerjaan sampingan sehingga tidak mengganggu kerjaan utama. Buat daftar kerjaan sampingannya dan deadline waktunya kapan harus diselesaikan. Dan kita juga harus buat prioritas mana yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Itu dulu yang didahulukan. Penghasilan dari side hustle nanti ini buat apa ya? Utamakan yang 5 ini dulu ya, untuk bayar hutang, kebutuhan hidup, dana darurat, zakat dan sedekah, serta investasi. Nah, nanti kalau berlebih baru bisa gunakan untuk keinginan. Jadi harus yakinkan dulu ada sisanya. Pokoknya yang 5 ini diutamakan dulu ya. Ngapain capek-capek side hustle ya kan? Nah, teman-teman udah siap belum untuk berside hustle? Siapkan ya dirimu ya sebelum mulai berside hustle. Untuk teman-teman yang punya pengalaman mungkin bisa share ya, apa sih ide side hustle sekarang ini? Tulis aja di komen supaya teman-teman yang lain juga bisa lihat ya. Mungkin mereka butuh inspirasi dari teman-teman semuanya. Things may come to those who wait, but only things left by those who hustle. Abraham Lincoln. Jadi kita jangan diem aja nunggu-nunggu, nanti kita cuma dapat sisanya aja dari orang-orang yang mau berusaha. Terima kasih ya teman-teman sudah nonton videoku sampai habis. Jangan lupa share sebanyak-banyaknya ke teman-teman dan keluarga supaya bisa bermanfaat. Terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa di video berikutnya.